Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Bersama-sama kita jadi insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ya Allah. Oh, Kenapa seneng ya? banget mukanya nih. Lagi galau Mas Budi. Oh, galau. Lagi sedih ini. Sedih. Kenapa ya hidup gini banget, ya Allah. Kok tiba-tiba kamu mengeluh tentang kehidupan kamu? Harusnya dari dulu dong. Enggak, Mas Baru Bedu. sekarang. Baru tadi keinget. Oh, baru tadi keinget. Baru tadi keinget. Jadi tadi sebelum mulai IPA cek-cek sosial media IPA. IPA lihat temen IPA yang kemarin bukan apa-apa sekarang udah punya mobil. Terus Nikah baru sama lagi beli rumah. Beli rumah. Iya, Mas Bedu, maksudnya ya Allah kemarin kayaknya IPA duluan terkenal daripada dia, kenapa dia lebih sukses gitu loh Mas Bedu. Ini beneran dalam hati IPA loh Mas Bedu. Ini bukan materi ya? Bukan. Ini bukan skrip. Bukan. Oh, beneran. Jangan seperti itu. Bedu juga sempat terlintas, terpikir, melihat kesuksesan teman-teman Bedu yang dulu ngeluarin Bedu dari Canggur. IPA ngerasain Mas Bedu sakitnya kok IPA baca. Ya, tapi Bedu tetap yakin bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing, gitu loh. Jadi Bedu nggak iri sama mereka, Bedu malah bersyukur, bahagia punya teman yang sukses, hebat. Jadi kita bisa bercerita sama teman-teman kita dulu. Jadi kita punya pernah jalan kenangan bareng. itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang udah senang-senang? Mas Bedu mah. Bedu, sekarang. IP mah, IP lagi sedih karena IP Ingat. iri lah, bisa dibilang iri lah melihat teman-temannya udah pada sukses. Penyakit hati. Padahal IP tuh lebih dulu sukses, terkenal. Ya, Daripada temennya. iya temennya. Mas, sekarang temennya Sekarang- udah beli apa-apa sekarang udah dibeli mah gitu Mas. Nah. Oh tuh baju emping punya. Iya mah. Bros kecil punya. Jambrosnya besar mah. Iya badannya gede, nggak Iya. sesuai. Lu kan kecil. Nah, Bedu coba untuk menghibur IP dengan pengalaman Bedu mah. Bedu juga dulu punya seperti itu. Bedu kita susah bareng, tiba-tiba harus terpisah karena satu lain hal. Teman-teman Bedu yang dua sukses duluan, kaya duluan. Ya Bedu nggak apa-apa, Bedu nggak iri, malah Bedu senang, bersyukur punya teman-teman yang udah sukses seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi orang bener, artinya hatinya bener. Insya Allah. Semoga Ma. IP juga bisa kayak Hatinya gitu. iri sama orang, hati Anda punya penyakit. Iya Mas, Karena kan- semoga IPA bisa mengobati penyakit Kan Mama pernah hati. bilang kalau kita tuh nggak boleh iri sama apa yang sudah Allah karuniakan kepada hamba Allah yang lain. Mama kan pernah bilang gitu. Bukan pernah sering. Iya, Mama sering bilang Sering, kayak Ma. gitu. Makanya Tiap Bedu jadi ceramah. inget tuh, Ma. Nah, sekalian juga Cara deh mungkin mengobati kita ajak penyakit Mama hati, juga. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penyakit hati. Iya, obatnya tuh apa untuk penyakit hati itu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Seluruh elemen yang terdapat dalam diri kita semuanya pasti punya fungsi. Betul? Betul. Mata buat apa? Melihat. Kalau mata kalian sakit bisa ngelihat jelas nggak? Enggak mah. Telinga buat apa? Mendengar. Kalau kecocokan, tahu kecocokan? Kemasukan. Kututupin sesuatu, telinga Anda kemasukin air waktu mandi, pendengarannya jelas nggak? Nggak jelas. Kurang jelas. Oke. Anda punya mulut, Punya. buat apa fungsi mulut? Berbicara. Anda seriawan, wah bengkak seluruh mulut. Ngomongnya jelas nggak? Enggak. Nah, semua anggota tubuh diciptakan oleh Allah punya fungsi masing-masing. Termasuk hati. Rasul mengatakan dalam setiap tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau daging ini jelek, seluruh tubuh akan jelek. Apa itu? Hati. Kalau hati kita sehat, enjoy. Lihat mukanya, sumringah enggak? Sumringah. Karena wajah ini cerminan Cerminan hati. hati.
Hati bete, jengkel sama orang, sebel dengan orang hidupnya berhasil, kata Ipah. Begitu ketemu orang yang Ipah sebel, muka Ipah ceria apa manyun? Manyun mah. Takut. Hati-hati. Muka ini cerminan hati. Makanya kalau ada orang cantik, orang bilang, semoga hatimu secantik wajahmu. Amin. Karena apa? Wajah cerminan hati. Tidak sedikit orang yang tampan, orang yang cantik, hatinya judes. Enak nggak? Nggak enak. Makanya yang dinilai oleh Islam bukan wajah kita, bukan bentuk tubuh kita, tapi hati kita. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Ali Imran ayat 6. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai dengan kehendak Allah. Karena wajah bentuk tubuh pemberian Allah yang dinilai oleh Allah bukan wajah dan bentuk tubuh, tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah yang cantik jelita, yang tampan rupawan, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai kayak gitar Spanyol, tapi hati kamu. Tapi ternyata di dalam Al-Quran Allah berfirman, hati ini terbagi 3. Lihat diri kalian. Mana hati kalian? 1. Hati yang sehat, hati yang hidup. Mana hati yang sehat, hati yang hidup? Dia mengenal Allah, dia mengenal Tuhannya, dia mencintai Tuhannya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Kalau bicara karena Allah, diam karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah. Dia segala yang dia kerjakan niatnya hanya 1, libtigho imarodotillah. Dan ternyata ini yang diterima oleh Allah. Coba lihat As-Su'ara 8889. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. As-Su'ara 8889. Akan datang suatu hari di mana harta kekayaan, anak cucu turunan tidak bermanfaat buat kalian kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini yang sehat. Kira-kira kita termasuk ini enggak? Mencintai Allah, mencintai Rasulnya, atiullah wa atiur Rasul, itu yang hatinya sehat. Itu yang hatinya selamat. Inilah yang oleh Allah dikatakan hati yang hidup, qalbun salim, mereka diterima oleh Allah kalau meninggal. Amin. Amin. Semoga kita termasuk hati yang qalbun salim. Amin ya Allah. Titik 2. Ada jenis yang kedua, hati manusia, hati yang mati. Coba kita lihat Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wala absarihim gisawatu walahum azabun alim. Ditutup hati mereka, ditutup mata mereka, ditutup pendengaran mereka, distempel mereka mendapat azab yang sangat pedih. Orang yang hatinya mati tidak mengenal Allah, boro-boro mencintai Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, yang dia kerjakan tergantung nafsunya, nggak pernah mikirin Allah. Bicara karena nafsu, diam karena nafsu, memberi karena nafsu, nerima karena nafsu, nolak karena nafsu. Supirnya setan. Yang dia ikuti adalah iblis. Tuh. Hubbuka li say'in yu'mi wa yusimu, kata Nabi. Karena engkau mencintai sesuatu, membuat engkau buta dan engkau tuli. Maaf. Kalau ada orang punya hobi berzina, walaupun dia sudah punya anak, sudah punya bini, berzina dengan perempuan, dia nggak malu. Bodoh amat orang ngomong. Kalau dia hobi mencuri, ada orang lihat, ada orang tahu, dia ketangkep basah, nyengir. Ada yang begitu? Ada. Hatinya mati. Yang dia kerjakan tergantung hawa nafsu. Orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsu, ibarat orang minum air laut. Bukan makin hilang ausnya, makin aus. Asin. Coba kita lihat. Ketika tadi orang tadi maaf masih jadi jabatannya di bawah. Dia demo. Wah, si Anu turunin, tukang korupsi. Ternyata dia naik jadi pejabat. Tidak sedikit yang dulu teriak-teriak suruh orang turun, sekarang dia jadi koruptor besar. Kenapa? Dulu dia teriak-teriak belum ada kesempatan. Begitu dia jadi seorang pejabat, nah ini dia kenapa hatinya mati. Hati-hati jangan sampai jadi hati yang mati, distempel oleh Allah dapat azab yang pedih. Titik. Ya Allah, nauzubillah. 3. Nah ini yang saya khawatir. Jangan-jangan yang ngomong anak-anaknya semua termasuk ini, nauzubillah min dzalik. Hati yang sakit. Edan Eling. Tahu bener Edan Eling? Iya. Kadang kalau lagi ngaji benar, kayak orang pada benar.
besok pulang. Jadi itu namanya kalau kata orang Ciamis edan eling. Kadang-kadang edan, kadang-kadang eling, tapi seringan edan. Ini yang salah. Punten, orang yang hatinya sakit ditarik oleh dua kekuatan. Ditarik oleh malaikat mengajak kepada keridhaan Allah, mengajak surganya Allah. Ditarik oleh iblis mengajak kepada nerakanya Allah. Mana yang paling kuat imannya yang menentukan. Makanya Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Al-Baqarah 10. Dalam hati mereka ada penyakit, ditambah lagi penyakit hatinya oleh Allah. Mereka mendapat azab yang sangat pedih. Nah, orang yang hatinya sakit, Masya Allah, kalau lagi melakukan kebaikan kayak orang paling benar, dia melakukan kejahatan tidak merasa berdosa. Ini orang munafik. Makanya ketika Allah mengatakan, alladzina qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ketika Allah bilang sama mereka jangan merusak bumi, mereka ngacak-ngacak alam dunia, ekosistem alam dunia robah. Mereka mengatakan kami tidak merusak, kami adalah memelihara dan memperbaiki. Itu orang yang hatinya sakit. Hati-hati. Jangan sampai termasuk golongan itu. Oke, hatinya sakit. Pasti ada obatnya ya, Ma. Nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Ma, penyakit hati. Apa aja sih Ma yang termasuk penyakit hati? Kayak ria, sombong, terus apa lagi Ma biasanya penyakit hati? Penyakit hati ada yang terasa, ada yang tidak terasa. Marah, benci, rindu, iri, dengki, kemudian suuzon, itu penyakit hati yang terasa. Ada yang tidak terasa. Orang tidak terasa. Kebodohan. Dia bodoh tapi merasa pintar. Kemudian ketertinggalan. Orang udah sampai apal Quran berapa juz, dia masih diem aja nggak nangkep. Orang udah ngaji kemana-mana, dia tenang aja di rumah. Dia orang mah udah pergi mengguru kemana-mana, belajar kitab, belajar tafsir, belajar hadis, dia diem aja cuma nonton TV. Itu penyakit hati yang tidak terasa. Jadi bisa dia melampiaskannya dengan sesuatu yang nampak, bisa dengan yang tidak nampak. Punten, ada orang marah, kesel nggak kalau orang marah? Kesel. Sekarang dia marah, takut. Itu penyakit hati. Ternyata ketika dia marah, dia lempar piring, dia tendang meja, dia lempar gelas, pok pok pok. Hanya sesaat dia puas, sesaat doang. Habis itu dia istighfar, ya Allah, malu banget gue dilihatin orang banyak. Ditonton orang banyak. Dan ini terjadi bukan hanya rakyat kecil, orang di atas aja banyak. Meja, banting, kursi. Ya Masya Allah. Dasi orang ditarik. Ya Allah. Ini karena apa? Pelampiasannya mengikuti setan. Harusnya kalau kita marah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Rasulullah dengan para sahabat melihat ada orang sedang bertengkar, ngomongnya kenceng, sampai urat lehernya kelihatan. Rasul bilang, aku tahu tuh bagaimana mengatasinya. Bagaimana kata para sahabat? Kalau dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan reda. Yang kedua, dia berwudu. Kenapa berwudu? Yang namanya marah didorong oleh setan, yang namanya setan diciptakan oleh Allah dari api, yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Kemudian ganti posisi. Kalau berdiri, duduk. Duduk berbaring. Kenapa? Berdiri bisa lari, bisa nendang, bisa nonjok, bisa mukul. Ya apa iya? Ya. Duduk berkurang kemampuan kita untuk bergerak. Apalagi tiduran. Apalagi tiduran. Jadi kalau ada orang duduk dia marah, dia berdiri marahnya makin menggila. Kenapa? Bodongnya ngablak kemana-mana. Hadis Nabi mengatakan pusat kemarahan di sini. Makanya kalau Anda marah, Anda berwudu, salat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku ketekuk. 4 kali sujud makin ketekuk, selesai sholat sunat, walaupun marah masih ada, sudah kecil persentasenya, lebih mudah mengatasinya. Jadi hati-hati, karena Mamah bilang tadi, jangan-jangan yang ngomong sama anak-anaknya termasuk ini. Edan eling. Lagi sebel sama orang. Bagaimana cara mengobatinya? 1,
memantapkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Jadi di mana kita meningkatkan iman? Satu, kita bergaul dengan orang-orang soleh. Dua, Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi ditadaburkan. Yang ketiga, sering puasa sunat, biar belas kasih sayang kepada fakir miskin nambah. Yang keempat, biar mantap iman dan ketakwaan kita, kerjakan sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilat talak. Bukan Nabi yang ngomong, tapi Allah. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud. Niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Amin, ya Allah, amin. Makanya rajin sholat malam. Sekarang, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, hindarkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kita tahu ini dosa, jadi kerjain dong. Allah, segitu doang. Orang mah apa lagi? Itu salah. Kalau kita tahu itu dosa, itu maksiat, udah, jangan sama sekali. Jangan. Yang ketiga, banyak bertaubat. Siapa di antara kalian yang selama hidup nggak pernah punya dosa? Ngacung. Siapa yang merasa banyak dosanya? Ngacung. Saya mah. Makanya kita banyak taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat Tahrim ayat 8. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kalian, masukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir sungai-sungai. Amin. Tuh, makanya dengan banyak beristighfar. Rasul saja minimal sehari semalam 70 sampai 100, beduk berapa kali? 100 kadang-kadang sehari sekali doang, Pak. Ya Allah. Kalau habis sholat istighfar tuh. Oh, istighfar kalau itu habis sholat, iya istighfar. Habis sholat 33. Nah, kalau seandainya punten tiap sholat 33, Kali 33, Masya Allah, kali 5 saja sudah sekian ribu kali. Oh iya. Ya kan? Iya, Mah. Baik, Makanya banyak istighfar. Nah, istighfar. kalau irinya tadi nih, Mah, tentang penyakit hati, irinya si Ipe terhadap temen yang sukses, yang udah berhasil punya mobil, kemudian dijadikan motivasi, jadikan cambukan buat Ipe untuk seperti dia. Salah. Kalau iri dia temen gue udah berhasil, padahal terlebih terkenal gue duluan. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. An-Nisa 32. Jangan kamu iri hati dan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Karena laki-laki dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan, perempuan dapat bagian dengan apa yang dia kerjakan. Walaupun kita ingin meraih rezeki orang, kalau bukan rezeki kita nggak bakal dapat. Tapi walaupun kita tolak, kita mengelaknya, kalau rezeki kita akan datang kepada kita. Kejar rezeki kita, ya, Bu. Makanya mohon yang terbaik kepada Allah. Kalau Ipah punya iri, salah. Iya, Mah. Rasul mengatakan boleh iri hanya dengan dua. Satu, kalau dia orang kaya tapi dermawan. Yang kedua, kalau dia seorang ilmuwan tapi selalu menyampaikannya kepada orang, itu yang harus diiriin. Jadi salah memotivasi diri orang sudah kaya, sudah berhasil. Salah. Kalau pengen jadi orang kaya, ya Allah, biar banyak berderma nolongin orang sekeliling saya. Pengen jadi orang pintar biar menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Karena memberikan hidayah kepada orang lain, pahalanya sangat banyak. Itu yang boleh Ipah iriin. Salah memotivasi diri dengan seperti tadi. Salah. Baik, Mah. Iya. Kadang-kadang kita suka ngerasa kayaknya kok hidup begini, padahal kita sudah melakukan yang bisa kita lakukan, melakukan yang terbaik, tapi kayak masih belum cukup aja gitu, ya, kayak Mas belum Budi, ya? puas-puas aja gitu. Ternyata memang itu kunci kan, karena kita nggak pernah bersyukur ya, Mbak ya. Betul. Orang yang bersyukur, punten, kebahagiaan bukan karena rumah mewah, kebahagiaan bukan karena mobil mentereng, bukan karena saldonya banyak, bukan karena pangkat jabatan kekuasaan. Kebahagiaan adalah tentang syukur. Punten, kalau ada orang makan cuma nasi doang, dipakein kecap, cuma beli kerupuk, mereka nikmat. Alhamdulillah masih bisa makan. Coba kalian lihat, kita sedikit memakan yang ramah dari mulai paling kampung, desa sampai ke yang paling kota. Kita datang sampai ke dalam tuh nggak ada jalan mobil, naik motor. Ya Allah, gangnya pada sempit. Lihat rumah mereka merinding, Mama. Ya Allah, rumahnya cuma pada depek, tau nggak, depek pendek, kejedot kepala. Masya Allah. Lihat hidup mereka, lihat makan mereka. Ternyuh kita. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Bersyukur ke tempat seperti itu sudah 2-3 tempat. Artinya sudah ada bekal kita.
kita sumbangkan nih Pak, punten buat memperbaiki musola yang bocor. Mama pernah pergi ke musola suatu kampung, begitu sholat di musola, karena rumahnya depek-depek kecil-kecil. Di musola itu punten ya, kolam buat ceboknya, buat udah sekitar. Iya mah. Terus lukut, tahu nggak lukut? Jadi lumut. Jadi ketika kita ambil air, breng gitu tah. Butak lagi langsung. Jadi kita, alhamdulillah, itu tempat yang ketiga. Akhirnya kita ambil, alhamdulillah udah punya mamah dong. Tambahin yang tadi 2 tempat, nih Pak buat memperbaiki musola, nih Pak buat memperbaiki kamar mandi. Tah, itu kalau kita langsung melihatnya timbul rasa kasih sayang, timbul rasa syukur. Makanya iri sama orang yang sudah berhasil, salah. Tapi berhasil kalau dia pemimpin yang adil dan bijaksana. Kalau dia orang kaya tapi selalu berbagi. Kalau dia yang pintar selalu memberikan ilmu kepada orang, itu yang layak diiriin. Itulah yang layak diiriin. Nah, Mah, biasanya kalau misalnya kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, itu biasanya menimbulkan rasa syukur kan, Mah. Tapi kalau misalnya Ipa lagi pergi sama teman-teman, Mah, kadang ada aja yang nanya, oh Ipa, kamu kayaknya udah kerja beberapa tahun, masa HP-mu masih itu-itu aja, masa ini. Jadi Ipa kayak, waduh, mancing-mancing nih gitu, Mah. Kamu jangan terpancing. Tadi Mama bilang, sesuatu itu kebutuhan sesuai dengan fungsinya. Bener nggak? Betul, Bang. Mama tanya, yang namanya jam tangan fungsinya buat apa? Melihat waktu. Melihat waktu, Mah. Melihat waktu. Menunjuk dong. Mau jam tangan yang 2,5 miliar, Iya. yang 2 miliar, jam tangan gunen cuma 30 real, fungsinya sama nggak? Fungsinya sama, lihat Yang waktu. penting fungsinya. Jadi nggak capek hidup begitu. Iya. Orang mah mikirin Mah. orang mulu. Iya, Capek deh. Benar. Mancing-mancing, Mah. Hatinya artinya sakit hati. Jadi Capek seumur-umur. Jadi memang salah satu obat penyakit hati tadi adalah banyak-banyak istighfar dan juga bersyukur ya Pak ya. Banyak istighfar. Kenapa istighfar? Coba kalian lihat dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaihim midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa jalakum jannatin wa yaj'alakum anhara. Kata Nabi Nuh kepada jamaahnya, "Hai kalian istighfar kepada Allah. Allah bisa mengampuni dosa kalian." Amin. Lalu Allah turunkan hujan yang lebat dari langit. Lalu Allah berikan kebun yang subur, numbuhkan biji-bijian, buah-buahan, umbi-umbian. Lalu Allah berikan rezeki yang banyak buat kalian. Allah berikan anak-anak yang sehat walafiat. Allah berikan kebun yang subur, di tengahnya ada sungai yang mengalir buat mengairi sumur tadi, buat mengairi Masya kebun Allah. tadi. Enak nggak? Enak, Mah. Maksudnya kebun itu perniagaan usaha kita. Makanya modalnya banyak istighfar kepada Allah. Tidak sedikit orang yang banyak mensyukuri nikmat, banyak beristighfar, rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang kok bisa ya? Kok bisa ya? Itulah Allah. Masya Allah. Baik, Mah. Oke. Setelah ini kita lanjutin lagi ya, Maya. Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk membacakan pertanyaan yang udah dikirim oleh jamaah Anima. Pertanyaan pertama dari Meni Cila. Mani Cila. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Ma. Ada apa? Nah, ini pertanyaan mirip sama pertanyaan Mas Bedu nih tadi nih. Ada orang yang berhasil. Saya tidak suka dengan keberhasilannya, tapi itu juga membuat saya termotivasi untuk maju. Apakah itu termasuk penyakit hati? Terima kasih, Ma. Betul. Ada teman maju, dia berhasil, kita iri dengan dia. Itu penyakit hati. Yang namanya iri SMS. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain Senang. Kemudian dengki lebih parah. Dia pengen orang yang berhasil itu jatuh. Dia pengen orang yang berhasil itu habis semuanya. Orang yang dengki menginginkan kebahagiaan orang berpindah kepada dirinya. Sangat jahat. Makanya banyak baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Isra 82.
telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada, rahmat bagi orang yang beriman. Makanya baca Quran itu membuat hati kita tenang. Gitu. Obat. Baik. Jangan iri ya. Tuh, Jangan Bang Cila. iri. Anak saya juga bisa bilang, iri bilang bos. Gitu. Kiri bilang. Kalau naik angkot kiri bilang Oh, bos. kiri bilang bos. Naik angkot tuh, kiri bilang bos. Kalau sekarang, iri bilang bos. Ya. Ini mah ada lagi mah. Dari Yeni Yengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, galau nih mah. Ayah Nawan. Mah, saya mau tanya mah. Bagaimana cara menghilangkan rasa kesal dalam hati? Kok jadi lagu? Jadi keluarga saya ini dan saya mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Bahkan difitnah mah. Dihina, direndahkan. Kadang saya ikhlas dan mendoakan untuk orang tersebut. Tapi kalau tiba-tiba ingat, rasanya sakit mah, marah, tapi parah dan juga benci. Mohon mah penjelasan terhadap kegalauan saya ini. Terima kasih. Ada orang menghina saya, memfitnah saya, menjelek-jelekan saya. Semua dikatain yang nggak benar sama orang-orang. Itu maksudnya? Ya betul. Bagaimana menghadapinya kalau kita tidak merasa? Allah berfirman, wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Panggil siapa yang ngomong, panggil siapa yang mendengar fitnahan dia, siapa yang ngejelekin, siapa yang mendengar jelekinnya, panggil saksinya, panggil yang dengar, panggil Pak RW, selesaikan. Kalau tidak selesai, Anda makin kesal, siapa tahu dia tidak berbuat apa-apa. Siapa tahu yang menyampaikan kepada dia yang lebih jahat. Dan itu sering terjadi. Makanya kuping 2, mata 2, hidung 2, tangan 2, kaki 2, mulut 1. Maksudnya kalau baru lihat ini belum lihat, jangan komentar. Kedengaran ini belum kedengaran, jangan komentar. Tapi lihat kanan kiri, komentar pasti benar. Dengar kanan kiri, komentar pasti benar. Coba bedu lihat di dalam surat Yunus 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum ayatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia bukan kita. Manusia mah. Kata Allah, kalau gaya manusia telah aku turunkan buat kalian Al-Quran. Sebagai obat penyakit dalam dada, mau'idu hasanah, pelajaran yang sangat baik. Obat penyakit dalam dada, petunjuk buat kalian, rahmah bagi orang yang beriman. Makanya jangan jauh dari Quran. Orang ngomong apa, yang penting kita klarifikasi. Yang terjadi ini, dia terus bodoh amat, gak ada urusan. Gitu. Walaupun kadang dia suka mendoakan, suka ikhlas lah, mengikhlaskan apa yang mereka lakukan kepada dirinya, tapi kadang-kadang ya kalau ingat kesel, benci, tetap aja masih ada tuh. Artinya hati Anda munafik. Waminan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Al-Baqarah ayat 8. Di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adim. Ditutup hati mereka. Jadi kata Allah, orang yang seperti itu munafik. Kalau kita ikhlas diomongin sama dia, ya udah terserah. Lana amaluna walakum a'malukum. Amalan Allah ya buat Allah, amalan gua ya buat gua. Malaikat kita beda dengan malaikat dia. Ya Pak Iya. Betul beda. Bang, gak Jadi gabung. tidak ada kata kadang ikhlas tuh, nggak ada ya Pak? Tidak Ikhlas, ada. tidak Kalau pakai bilang kadang ikhlas, yang nggak ikhlas Munafik. Oh naruh, pacarnya Mandra. Silakan. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ramdan 8744. Ya 8744. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ramdan 8744. Mah galau nih mah. Ada apa Ramdan? Mah akhir-akhir ini saya merasa takut mah. Takut ditinggalkan ataupun meninggalkan atau meninggal. Tapi saya percaya kematian itu akan datang pada setiap yang bernyawa. Apa saya wajar mah punya perasaan seperti itu? Apakah itu termasuk penyakit hati? Bagaimana cara mengobatinya? Anda tidak wajar. Anda salah menjalani kehidupan. Yang namanya mati pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernapas pasti mati. Wa nabluwakum bisarri wal khairi. Kata Allah, akan diberikan kepada kalian ujian yang baik, ujian yang buruk. Jadi, kalau kita takut dengan kematian, artinya kita tidak beriman. Jangan takut dengan kematian, jangan nyongsong kematian, tapi persiapkan hidup untuk mati. Betul. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing sebelum kalian dihisab oleh Allah. Kalimat ini mengandung dua pengertian yang sangat dalam. Yang pertama,
sadar kalau kita mau mati. Yang kedua, sisa umur yang ada yang kita tidak tahu berapa lagi sisanya, dipakai di jalan yang Allah ridho. Jadi Anda salah kalau takut kematian. Dalam Al-Quran dikatakan walaupun bersembunyi di benteng yang kuat, Ijrail datang. Cuman beda-beda. Ada yang meninggal di kasur, meninggal di kamar mandi, meninggal di mikrolet, meninggal di pesawat, meninggal kecebur. Beda-beda kan? Beda-beda, mah. Ipah mau di mana? Meninggal saat ibadah, mah. Tuh, Usluh orang itu tergantung kebiasaan. Yang biasa ngimamin sholat, meninggalnya pas lagi jadi imam. Yang suka dengan sujud, meninggalnya pas sujud. Dia jadi khotib, lihat di Instagram ya, banyak banget. Dia meninggal lagi khotbah Jumat. Masya Allah, makanya biasakan dalam hidup yang baik. Itulah hidup kita di akhir nanti. Oke. Kalau misalnya, apanya termasuk sifat penyakit hati, mah? Kalau misalnya dia suka membangga-banggakan apa yang dia miliki. Seperti misal gini, ibu-ibu nih mah, dia suka bangga-banggain anaknya mah. Ini anak saya, dia kuliahnya di sini, jurusannya ini, dia pinter banget bu, gitu-gitu mah. Termasuk penyakit hati. Orang itu bangga dengan apa yang miliki. Coba Ipah lihat di dalam surat Ali Imran 14. Zuyyina lin-nasi hubus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmu sawabati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Manusia normal menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok. Suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Yang kedua, Mama ngaji, duduk, belum mulai ngaji, soalnya jamnya belum masuk dan belum penuh semua tuh jam. Nunggu jamaah masih. Mak yang tadi ujug-ujug duduk, salaman namanya ibu guru, salaman. Duduk ke sebelah mama. Mama tuh kagak nanya tuh naon ujug-ujug kieu. Mama alhamdulillah, kemarin hari Sabtu saya habis ngewisuda anak saya di Senayan, gue kagak nanya. Nanya tuh. Bangga dengan anaknya. Ada lagi, nenek-nenek muda. Dia punya cucu baru tumben. Mama Dede, cucu saya udah pintar. Emang kenapa? Kemarin banyak tamu ke rumah. Saya kan nganterin tamu ke mobil, naik mobil. Cucu saya tarik taplak meja, gelas 4 pecah. Udah pinter. Pinter tarik taplak. Bangga neneknya cucunya mecahin gelas. Coba kalau kakeknya yang mecahin. Bangga. Dimarahin. Jadi kalau Ipah bilang, ada orang, alhamdulillah anak saya berhasil. Emang begitu, bangga. Tapi Anda bersyukur karena tanpa izin Allah semua tidak akan terjadi. Dan kita kembali kepada Allah. Kata Allah, ini hanya dunia, tapi kalian kembali kepada Allah. Jadi artinya raih yang 6, tapi berpikir di jalan yang Allah ridho apa enggak? Begitu. Iya, mah. Oke. Berarti artinya membanggakan keberhasilan kepada orang lain atau menciptakannya kembali itu agak sedikit. Ya, kalau berlebihan bangga, kali ya, jadi ya. bangga diri itu perbuatan setan. Gue gitu loh, nepuk dada, oke? Padahal kita seperti ini adalah izin Allah. Tanpa izin Allah nggak akan terjadi. Dah, kalau gitu kita akan kembali lagi. Jamaah, jangan kemana-mana, tetaplah di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, terima kasih berkat ceramah Mama, Ipa jadi tahu obat cara menghilangkan penyakit hati mah. Banyak baca Quran, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak banyak mensyukuri nikmat, jangan iri dengan rezeki orang. Baik mah, karena ini iri susah banget dihilanginnya sebenarnya mah. Istighfar, baca Quran, kemudian zikir setiap saat, insya Allah berkurang sedikit demi sedikit. Amin amin, semoga berkurang. Kalau biar imbang, jangan cuma iri, ada anan juga, iri anan, iri anan. Kiri kanan dong. Kalau Agustusan. Iya, Agustusan dong, Pak. Baris berbaris. Namanya PBB. PBB. Kalau sekarang PSBB. PSBB, iya. Gara-gara corona. Iya. Udah nggak PBB kan lo? Enggak. Nggak PBB, Dulu jadi PBB saya PSBB. baris-baris. Karena kita adalah pasukan naikin bendera. Oh. Oh, dulu Mama pas kibra dulu Mama. Keren nenek-nenek, jangan dilawan. Hebat. Oke, kalau gitu Mah, kita bersama-sama ya berdoa bersama jamaah di rumah yuk. Bersama kita berdoa bersama Mama Dede. Kita minta sama Allah agar kita memiliki hati yang sehat, tidak memiliki hati yang sakit, apalagi hati yang mati. Nah, kita minta sama Allah agar kita bisa menghilangkan penyakit hati dengan obat-obat hati yang tadi sudah Mama sampaikan pagi hari ini. Yuk, kita berdoa bersama-sama.
Pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan hajat kita. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua memiliki hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang dekat denganmu ya Allah, hati yang selalu bersyukur, yang jauh daripada rasa iri, benci, apalagi dengki pada orang lain. Ya Allah, tanamkan di dalam dada kami bahwa apa yang Kau berikan kepada kami itulah yang terbaik buat kami. Sejuta manusia ingin menghancurkan seseorang, kalau Engkau tidak berkehendak nggak bakal hancur. Kami yakin ketentuan-Mu yang terbaik buat kami. Sejuta manusia ingin mengangkat seseorang, kalau orang tadi iri dengan keberhasilan orang lain, kalau Engkau tidak niat untuk mengangkatnya, tidak akan terangkat. Ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati manusia, dekatkan hati kami dengan agama-Mu ya Allah. Tanamkan ke dalam dada kami tentang keimanan, bahwa apa yang kami kerjakan Engkau Maha melihat, Engkau Maha mendengar, Engkau catat semuanya. Ya Allah, semua kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Oleh karena itu, tanamkan dalam dada kami semua pekerjaan yang wajib kami kerjakan. Insya Allah kami diberikan kekuatan oleh-Mu untuk mengerjakannya. Semua yang dilarang oleh-Mu, ya Allah, kami insya Allah akan mengelak dari apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Jadikan kami hati yang bersyukur, jauhkan dari hati yang sakit, apalagi hati yang mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih untuk tausiahnya. Terima kasih atas ilmunya, Man. Ipe, Mas Bedu. terima kasih ya sama-sama kita ya. Baik. Terus ya semakin kompak ya, biar jangan ada yang saling iri antara kita berdua. Siap, Mas Bedu. Oke, Anda Bawi, terima kasih Sama-sama. buat musiknya. Dan ya, jamaah, terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Ya, kirimkan pertanyaan jika Anda ingin bertanya kepada Mama Dede melalui akun Instagram kita di @rumahmamadede_tv1 dan nanti akan diposting ya melalui Instagram pada saat kita akan pengambilan gambar. Disitulah nanti pertanyaan akan muncul buat kita semua di sini ya. Oke, dan jamaah jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV1 dan insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.